Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu yanfadu. Perkataan sang pengarang kitab yanfadu. Dari mana ini yanfadu? Syair ya. Qauluhu yanfadu. Ucapannya yanfadu bifadhil fa'i wa biddali, dengan fathah fa dan dalnya, al-muhmilati yang tidak bertitik, dal tidak bertitik, ay yafna yakni binasa, wa yanqati'u dan putus. Makna yanfadu adalah yafna wa yanqati', binasa dan selesai. Wa qawluhu walam a'ya, dan ucapannya walam a'ya mudhari'u ayiyah, fi'il mudhari' dari madhi ayiyah, bikasril aini, bikasri ainil fi'li, dengan kasrah ain fi'ilnya, min babi ta'iba ay lam ajza', yaitu pada bab ta'iba yat'abu at'aban, yakni tidak merisaukan diriku. Wa qawluhu, dan ucapannya ayu'yini, kalimat ayu'yini bidhammi harfil mudhari'ati, mudhara'ati, dengan dhammah huruf mudhara'ahnya, yaitu ya mudhara'ah, min a'ya, dari kalimat a'ya ar-rubai, yaitu fi'il rubai, ay ayu'jizuni, yakni ayu'yini, maknanya ayu'jizuni, apakah telah melemahkan pada diriku. Nah, ini namanya ilmu sorof. Jadi orang kalau mau belajar membaca bahasa Arab itu penekanannya lebih banyak ilmu sorof ya. Karena ilmu sorof itu perubahan kata. Kalau ilmu nahwu terkait dengan keadaannya kata ya. Ya, yaitu pada perubahan harokat. Tapi kalau ilmu sorof itu pada perubahan katanya, perubahan bahasanya. Misalnya doroba kenapa jadi yadribu, doroba kenapa jadi duriba. Nah, itu namanya ilmu sorof. Sehingga orang baca bahasa Arab itu penekanannya lebih banyak ilmu sorof. Kalau nahwu itu sekedar redaksi. Maka sering disebut ilmu sorof itu ibu kandung, ilmu nahwu bapak kandung. Dan kedua-duanya wajib dipelajari kalau orang ingin bisa baca tulisan Arab, apalagi yang tidak berbaris. Wa anil Hasanil Basri, dan dari Imam Hasan al-Basri, anzalallahu mi'atan wa arba'ata kutubin. Anzalallahu, Allah menurunkan mi'atan 100 wa arba'ata dan 4, mi'atan wa arba'ata kutubin, yaitu 104 kitab. Allah menurunkan kitab suci, kata Imam Hasan al-Basri, jumlahnya ada 104. Wa auda'a ulumaha, wa auda'a, dan wadi'ah, titipan, menitipkan. Wa auda'a, dan menitipkan ulumaha, ilmu-ilmunya, kitab yang jumlahnya 104 itu, fi arba'atin, di dalam 4 kitab.
Minha di antaranya wahia dan dia at-Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Furqan. Dari 104 kitab itu maknanya dititipkan atau dikandungkan dalam kitab yang 4, yaitu dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Furqan, yakni Al-Quran. Furqan maknanya yufarriqu bainal haq wal batil. Al-Quran dikasih nama Furqan itu karena Quran itu membedakan antara yang hak dan yang batil. Summa kemudian auda'a ulumas salasati, kemudian dititipkan pula ilmu kitab yang 3 ghairal Qur'ani, selain daripada Al-Quran, fihi di dalamnya ma'aziyadatin, disertai dengan tambahan-tambahan, la tuhsaru, la tahsiru, atau la tuhsaru yang tidak dihitungkan. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, beriman kepada kitab-kitab Allah, bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab. Nah, kitab Allah itu karena bentuknya tulisan, bentuknya kalimat, sesungguhnya adalah itu kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Nah, ucapan Allah itu masuk kategori makhluk apa ghairu makhluk? Nah, termasuk makhluk apa ghairu makhluk? Ya, bukan makhluk. Apa sebutannya? Kalamullah. Ya. Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Al-Quran kalamullah, Al-Quran nurul huda, Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah. Itu suka saya baca buat menyambung. Wa akrim bihi minna sabin taharahu Allahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Allahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Al-Quran kalamullah, Al-Quran nurul huda, Al-Quran kalamullah, Al-Quran nurul huda, Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah. Di sini sering baca rawi berjanji nggak? Jarang. Banyak kan tiba. Rawi berjanji itu kudu sering dibaca. Itu buku riwayat Maulid Nabi tertua. Ya. Imam Ja'far Al-Barzanji. Itu. Ya. Misalnya di apa itu? Di Atiril yang kedua itu kan ada bacaan-bacaan yang disyairkan, itu sering-sering dibaca ya. Nah, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, maka bukan makhluk. Adapun yang tertulis di dalam kertas, yang kemudian kertas itu dicetak, yang disebutnya mushaf, itu namanya duplikat. Duplikatnya namanya mushaf, ya. Mushaf Al-Quran. Itu makhluk apa kalamullah? Makhluk apa ghairu makhluk? Ya, kalau duplikatnya namanya makhluk. Ya. Qurannya itu mushafnya namanya makhluk.
Sungguh pun demikian, Allah mengajarkan la yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil atau hadas besar. Ya, sekalipun ada orang lain yang baca Quran, pegang Quran, nggak usah pakai wudu, nggak apa-apa katanya. Ya. Karena makna al-mutahharun itu malaikat katanya. Ya, atau makna al-mutahharun orang-orang yang beriman. Sebab ada ayat lain mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Jadi yang nggak boleh pegang Quran itu orang musyrik. Kalau orang Islam pegang Quran boleh sekalipun nggak punya wudu. Ada yang punya pendapat begitu. Tapi innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amihim hadza. Itu najis fil haqiqat, bukan fil jasad. Najisnya orang musyrik itu akidahnya, hakikatnya najis karena mempersekutukan Allah. Tapi kalau basyariahnya, jasadnya itu suci. Dalam kaidah fikih, semua bangkai najis kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Berarti bangkai manusia seluruhnya dalam keadaan suci. Nah, ini namanya menolak pemahaman bahwa sesungguhnya orang musyrik itu najis dan orang mukmin itu suci. Akhirnya pegang mushaf Al-Quran tanpa wudu boleh. Nah, bagi kita ya, yang mengikuti madhab Imam Syafi'i, menyentuh Al-Quran, membawa mushaf Al-Quran, membacanya mushaf Al-Quran itu harus punya wudu, punya bebas dari hadas kecil, hadas besar. Nah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa kitab itu yang diturunkan oleh Allah jumlahnya semua 104. Berarti yang 100 sudah duluan, yang 4 belakangan, yaitu urut-urutannya Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Tapi itu 100 kitab isinya sudah tersirat di dalam kitab yang 4. Tidak tersurat tapi tersirat. Sudah ada maknanya dalam kitab yang 4. Kemudian dari kitab yang 4 itu 3 kitab seluruh isinya sudah tersirat dalam Al-Quran. Saya lihat dialog Islam Kristen, itu orang Kristen mengatakan bahwa Al-Quran itu nyontek kitab Injil. Bener nggak tuh kalimat? Ya, bahwa Al-Quran nyontek kitab Injil, karena yang di Quran ada beberapa yang sama dengan kitab Injil. Bener apa salah? Salah. Justru Al-Quran mengoreksi kitab-kitab lama yang sudah diselewengkan oleh pengikutnya. Seperti misalnya dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu ada keterangan bahwa Nabi Nuh itu pernah mabok dengan telanjang. Ada nggak di Quran? Ada nggak di Quran yang menerangkan Nabi Nuh mabok sambil telanjang? Nggak ada. Berarti nggak jiplak itu. Terus diterangkan pula dalam kitab mereka bahwa Nabi Harun berbuat zina. Ada nggak di Quran keterangan Harun berbuat zina? Nggak ada. Berarti bukan, Quran tidak nyontek sama kitab-kitab yang lalu. Justru meluruskan pemahaman yang sudah dibelokkan, ya. Seperti tentang kisah Nabi Isa,
bahwa Nabi Isa itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, ya, tetapi ada orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, kemudian dia yang disalib. Bahkan Nabi Isa itu rafa'ahu Allahu ilaihi, Allah mengangkat Nabi Isa. Dan Nabi Isa diangkat itu ditaruhnya di mana? Apa di atas langit sana? Ya, nanti kalau ditaruh di atas langit sana, kalau ada pesawat lewat bisa ketabrak. Di mana Nabi Isa ditempatkan? Itu kuasa Allah. Tapi bahwa ada ayat Quran mengatakan, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkan kamu, ya, mematikan kamu, dan aku mengangkatmu di sisiku. Nah, makna mati ini apakah mati beneran atau dibuat pingsan, ya, yang kemudian nanti saatnya Nabi Isa akan turun kembali ke dunia. Apa bisa? Ya sangat bisa. Contohnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidur di gua Kahfi berapa lama? Salah satami'atin sinina wazdadu tis'a, ya. 309 tahun. 300 hitungan tahun Hijriah, 300-nya hitungan tahun Masehi, tambah 9 tahunnya adalah hitungan Hijriah. Tuh indahnya Quran begitu. Kenapa pakai wazdadu tis'a? Ya, itu ada tambahan 9 tahun karena hitungan Hijriah. Tidur 309 tahun, masuk akal nggak? Ya, kita tidur semalaman nggak bolak-balik aja badan pada pegel, tengklengan. Ya. Ini tidur 309 tahun. Mana nggak pakai kasur, nggak pakai bantal, bantalnya batu. Ya. Tapi karena kuasa Allah, ya, itu badan nggak lengket sama tanah. Ya. Badan tidak rusak, padahal waktunya 300 tahun lebih. Kalau 300 tahun kan berarti 309 tahun berapa generasi kalau zaman sekarang? Kalau usia 70 berarti 309 bagi 70 berapa itu? Hampir 4 generasi. Ya. 4 generasi. Masya Allah, ya. Tapi hidup, bahkan bisa bangun kembali dan bisa beraktivitas. Tuh, Ashabul Kahfi. Dan itu semua ada dalam Al-Quran. Inilah indahnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu saripati daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Kata Rasulullah, ma'aniyal kutub majmu'atun fil Quran, wa ma'aniyal Quran majmu'atun bil Fatihah, wa ma'aniyal Fatihah majmu'atun bi bismillahirrahmanirrahim. Makna kitab-kitab terdahulu itu terhimpun dalam Al-Quran, dan makna Al-Quran terhimpun dalam surat Al-Fatihah, dan makna surat Al-Fatihah terhimpun dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ya. Jadi kalimat Bismillah itu maknanya dalam, padat, ya. Karena kumpulan dari Al-Fatihah, sementara Al-Fatihah kumpulan dari Al-Quran. Kemudian tiga kitab itu intisarinya ada dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan ada ziyadat la tanhasir, ya. Ada tambahan-tambahan yang tidak
terhitung daripada kitab suci Al-Quran. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala ridha kepadanya, jami'u ma taqulu al-ummatu, jami'u ma taqulu al-ummatu syarhun lis-sunnati. Jami'u, semua, ma taquluhu, apa yang dikatakannya dari semua catatan Al-Quran al-ummatu oleh umat, syarhun, itu disarahkan atau dijelaskan, lis-sunnati, oleh sunnah, yaitu oleh hadis. Ya. Wa jami'us sunnati, dan semua sunnah, ya, semua hadis-hadis, syarhun lil Qur'ani, adalah sebagai penjelasan terhadap Al-Quran. Al-Quran, ya, itu diterjemahkan lewat Al-Quran, ya. Al-Quran dikuatkan lewat ayat-ayat yang lain dari Al-Quran. Bahkan ada ayat yang dibahasakan nasih mansuh, ya. Nasih mansuh itu bahwa keterangan pertama itu dihapus lewat keterangan berikutnya. Lalu Al-Quran dijelaskan pula lewat as-sunnah, lewat hadis. Jadi hadis itu penopang dari atau penjelas daripada kitab suci Al-Quran. Mana Quran yang dinasah atau dimansuh atau diperjelas lewat ayat yang lain, misalnya tentang minuman keras, ya. Tentang minuman keras itu mula-mula Allah menjelaskan, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian jangan pada dekat-dekat salat kalau lagi mabuk, ya. Sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Nah, ini kejadiannya di sekitar Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kerjaannya menjamu sahabat-sahabat yang lain karena kaya. Ya kalau di sini Pak Haji Budi lah itu, ya. Ya, biasa keluar lontong sate ayam. Nah itu, ya ini namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah itu kalau sudah jamu makanan, itu disiapkan anggur minuman, ya, karena memang belum dilarang. Ya udah pada minum. Nggak lama masuk waktu, ya, waktu maghrib atau waktu isya, didoronglah satu orang maju ke depan, suruh jadi imam. Begitu jadi imam, bacaannya surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa na'budu ma ta'budun. Ya, terus begitu. Jadi salah karena dia sedang dalam keadaan mabuk. Katakanlah, ya, hai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kamu sembah. Kamu pun boleh menyembah apa yang aku sembah. Bagaimana coba? Padahal la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak berhak menyembah Tuhan yang aku sembah. Kebalik-balik. Nah, karena itu kemudian turun ayat, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian jangan sholat kalau kalian sedang mabuk, sampai kalian sadar dari mabuk. Berarti kan mabuk itu masih boleh, minum minuman keras saat itu masih boleh. Tapi kemudian turun lagi ayat yang lain, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, ya, sesembahan kepada berhala,
itu semua adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Ya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hindari supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Tuh, ini mansuh ketiga. Ya. Ya. Mansuh keduanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang khamr dan judi. Jawab saja, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jawab saja wahai Nabi, ya. Fihima, ya, pada keduanya itu ada bahayanya dan ada manfaatnya untuk orang lain. Tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, itu orang mulai mengurangi sampai pada akhirnya dikatakan bahwa khamr itu adalah perbuatan keji, perbuatan setan dan kita wajib menjauhi. Maka ketika turun ayat itu berarti khamr dan sejenisnya, minuman keras dan sejenisnya menjadi haramun abadan, haram selama-lamanya. Ini namanya Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran. Bahkan ada Al-Quran yang dimansuh dengan diperkuat oleh ayat-ayat yang lain dari Al-Quran. Atau Al-Quran dijelaskan lewat as-sunnah, ya. Al-Quran dijelaskan lewat hadis, ya. Contoh, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biwujuhikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Orang yang beriman, kalau kamu mau sholat, idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum, kalau kalian mau sholat basuh mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tanganmu sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap sebagian kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kakimu sampai mata kaki. Di Quran rukun wudu ada berapa? Itu tadi yang saya baca. Basuh muka, basuh tangan sampai siku, usap kepala, terus basuh kaki sampai mata kaki. Di Quran cuma 4. Bapak mengerjakan wudu, rukun wudunya ada berapa? Ayo, wudu ini wudu. Ya. Ada 6. Ya, 13 kebanyakan, 5 kurang. Apa saja 6 itu? Niat, ya, niat yang dibarengkan dengan awal pekerjaan, membasuh muka, ya. Niat, basuh muka, basuh tangan sampai siku, ngusap sebagian kepala, terus basuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib berurutan. Berarti nambahin 2. Ya. Padahal di Quran cuman 4. Dari mana itu yang 2? Penjelasan dari hadis. Ya. Jadi yang rukun wudu itu, ya, yang rukun wudu itu niat, ya, basuh muka, nah, niatnya bareng dengan basuh muka, terus basuh tangan sampai siku, terus ngusap sebagian kepala, terus basuh kaki hingga mata kaki. Ini yang rukun, yang wajibnya wudu. Kumur-kumur sunnah, ngusap kuping sunnah, ya. Ngusap leher sunnah. Apalagi itu? Ngisap air ke hidung sunnah, ya. Jadi yang rukun ada 6, tapi di Quran cuman 4. Ada yang berani ngikutin Quran? Cuman 4 wudunya, nggak berani. Padahal ayatnya jelas, cuman 4. Nah, itu berarti Al-Quran dijelaskan lewat
hadis. Wa qala aidan, dan berkata pula yakni Imam Syafi'i, jami'u ma hakama bihi an-nabiyyu fahuwa mimma fahimahu minal Qur'an. Jami'u, semua, ma apa-apa, hakama yang telah menentukan hukum, bihi padanya, an-nabiyyu oleh Nabi, fahuwa maka dia, mimma diperoleh dari apa-apa, fahimahu yang kepahamannya, minal Qur'ani dari Al-Quran. Apa-apa yang ditentukan dalam hukum atau apa yang Nabi menghukumi kepada umatnya, itu dipahami mengambil dari Al-Quran. Itulah kenapa Nabi itu disebutnya khulquhu Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada zaman Nabi itu semua al-ma'khud min Al-Quran, mengambilnya dari Al-Quran. Nggak ada yang keluar dari ketentuan Al-Quran. Nah, tentang misalnya hukum qisas, tentang hukum wanita haid, tentang hukum waris dan sebagainya, itu semua ada dalam Al-Quran. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama yang lain, lam yuhit bi'ulumil Qur'ani illallah. Ulama yang lain mengatakan lam yuhit bi'ulumil Qur'ani illallah. Tidak ada yang paham secara luas. Ahata yuhitu, muhitun, itu luas. Tidak ada yang paham secara luas bi'ulumil Qur'ani, tentang ilmu-ilmu Al-Quran, illallahu, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Summa nabiyuhu, kemudian nabinya Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima ada, selain daripada fima, dari apa-apa, ada yang selain daripadanya. Ma infaradallahu bi'ilmihi, ma apa-apa, infarada, yang telah mendapatinya Allah bi'ilmihi, akan ilmunya. Selain daripada Allah, yang lebih tahu tentang ulumul Quran adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Summa, kemudian warrasa, Nabi mewariskan aksara dzalika, kebanyakan daripada ulumul Quran, anhu, daripadanya, a'lamus sahabati, yaitu sahabat-sahabat yang alim. A'lamus sahabati, sahabat-sahabat yang alim. Ma'a tafawutihim, serta perbedaan di antara mereka, fihi, di dalam memahami ulumul Quran. Ka Abi Bakrin radhiyallahu anhu, seperti misalnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa innahu a'lamuhum, karena sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar itu sealim-alimnya sahabat. Ya, sampai Rasulullah nanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, sifli hasanati Abi Bakar, tolong dong terangkan kepadaku kebaikan Abu Bakar. Ya, kebaikan Abu Bakar itu hasanatu Umar min hasanati Abi Bakrin. Kebaikan Abu Bakar, kebaikannya Umar itu sebagian kecil dari kebaikan Abu Bakar. Lah kebaikan Umar seperti apa? Kata malaikat Jibril, lau kanatil biharu midadan wal aqlamu wal asjaru aqlaman, ma naqasa min ayyaktuba hasanati Umar. Kalau air laut dijadikan tinta, kayu-kayu dijadikan pulpen, nggak selesai buat nulis kebaikan Umar. Ya, bayangkan, ya, air laut buat nulis kebaikan Sayyidina Umar nggak cukup. Ya. Apalagi kebaikan Sayyidina Abu
Abu Bakar. Karena kebaikan Umar itu sebagian kecil dari kebaikan Abu Bakar. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita banding-bandingkan, nggak bisa dibanding-bandingkan ya. Bandingan kita dengan para sahabat ya bainas sama was sumur ya. Bukan wal ard lagi, antara langit dan sumur, kejauhan. Sealim-alimnya sahabat adalah sahabat Abu Bakar. Siapa lagi? Wa Aliyin karramallahu wajhah. Sesudah sahabat Abu Bakar, yang alim itu adalah Sayyidina Ali. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Nah, ini di sini ada ini. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah lautan ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Pintu dari lautan ilmu. Masya Allah. Itu sahabat-sahabat yang alim. Ulama'un minas sahabah. Wa min sama, dan begitu pula. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Abdullah Ibnu Abbas, jami'u ma abraztuhu lakum minat tafsiri, semua apa-apa yang aku telah tuangkan ya, aku telah tampakkan ya, lakum kepada kalian minat tafsiri, dari kitab tafsirku, fahuwa min aliyin, padahal itu semua adalah dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Jadi pengarang kitab tafsir yang pertama itu Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas. Kitab tafsirnya Al-Miqbas Libni Abbas. Saya ada di rumah kalau ingin baca ya. Al-Miqbas Libni Abbas, itu tafsir pertama ya. Kitab tafsir pertama dikarang oleh Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Beliau merendah diri bahwa kitab tafsirku yang aku telah tuangkan dalam tulisan, sesungguhnya itu adalah ilmunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Masya Allah ya. Jadi orang dulu itu nggak mau mengakui ilmunya. Kalau dapat ilmu ya ini mah ilmu dari guru saya ya. Ilmu dari guru saya. Beda seperti orang zaman sekarang, ilmunya baru sedikit udah sini gua ajarin, sini gua ajarin, gak usah belajar sama orang lain. Nah, jadi zaman ini memang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang menambahkan? Karramallahu wajhah itu artinya apa? Artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Ya, wajah itu kan cermin dari anggota badan ya. Orang ketemu orang yang dilihat wajahnya, artinya semoga Allah memuliakan ya, baginda Sayyidina Ali. Nah ya, beberapa riwayat diantaranya adalah karena Sayyidina Ali itu senang memuliakan orang yang lebih tua. Jadi ketika sholat subuh Sayyidina Ali telat, orang sudah pada ngumpul di masjid, sahabat Bilal sudah iqamat, kemudian Sayyidina Ali belum datang. Ternyata telatnya itu karena begitu keluar rumah ada orang tua yang jalan. Nah jalannya orang tua ini pelan, Sayyidina Ali nggak berani nyimpangin, lewatin, nggak berani. Ya, takut disebut su'ul adab. Jadi jalannya di belakangnya. Akhirnya sampai Rasulullah sudah mulai takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surah, Sayyidina Ali baru sampai ke masjid. Ternyata ini orang tua ini bukan ke masjid, lurus. Oh, Yahudi dia. Nah, Sayyidina Ali datang ke masjid, salat subuh, tapi sudah nggak kebagian Fatihah sama surahnya Imam Rasulullah. Nah, maka begitu sholli fardhu subhi makmuman, Allahu Akbar, langsung ruku. Nah, wakila rukuknya Rasulullah ini lama nggak berdiri-diri
karena ditahan oleh malaikat Jibril supaya Sayyidina Ali nggak ketinggalan sholat jamaah. Itu dalam satu riwayat ada yang mengatakan begitu. Ada riwayat lain mengatakan Rasulullah itu tahu, karena Rasulullah sekalipun menghadap ke depan, dia bisa lihat ke belakang. Mantu saya belum kelihatan, maka rukuknya dilamakan. Nah, begitu Sayyidina Ali sudah takbiratul ihram ikut rukuk, kemudian Rasulullah mengubah yang tadinya takbir intiqalnya Allahu Akbar dirubah Sami Allahu liman hamidah. Nah, semenjak itu ada yang menyebutkan sebutan Sayyidina Ali ditambahkan karramallahu wajhah. Adapun yang sesungguhnya wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.